Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Radhatul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita haturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tsumma alhamdulillahirabbil alamin, walhamdulillahirabbil alamin. Atas limpahan semua nikmat, hidayah, inayah, taufik kepada kita semuanya, nikmat berupa sehat jasmani rohani, nikmat berupa iman, Islam, istiqomah melakukan kebaikan dan amal salih. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad selalu terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita masih surat Al-A'raf. Ini masuk ayat 105 insyaallah. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita kaji bisa nambahi pemahaman ilmu agama kita, tambahnya ilmu pengetahuan agama kita, seiring dengan tambahnya ketebalan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dari ayat 103 ya, karena terkait dengan kisah perjalanan Nabi Musa. Tsumma ba'atsna, kemudian kami mengutus, kata Allah, mim ba'dihim, dari sesudah mereka kemarin. Sebelum masuk ayat ini, Allah telah mengutus Nabi Hud, Allah telah mengutus Nabi Soleh, Allah telah mengutus Nabi Syuaib dan lain sebagainya ya, dengan kaumnya, kaum Ad, kaum Tsamud, penduduk Madian. Kemudian setelah itu kami mengutus sesudah mereka Musa, yaitu Nabi Musa, bi ayatinnya, dengan membawa ayat-ayat kami, ila Fir'auna, kepada Fir'aun, wa malaihi, dan bala tentaranya atau pengikutnya. Fadzalamu, lalu mereka berbuat zalim biha, dengannya, dengan ajakan dakwanya Nabi Isa. Fandur, maka perhatikanlah, kaifa, bagaimana, kana
adalah akibatul mufsidin, akibat daripada orang-orang yang berbuat kerusakan, yaitu Fir'aun dan pengikutnya. Akhirnya kan Allah tenggelamkan ke Laut Merah. Kalimat pertama yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada Fir'aun, waqala, dan berkata Musa, ya Fir'aun, wahai Fir'aun, ini sesungguhnya aku rasulun, seorang utusan, mir rabbil alamin, dari Tuhan semesta alam. Fir'aun, aku datang kepadamu ini diutus oleh Allah, bahwa aku ini adalah seorang utusan dari Tuhan pencipta alam semesta ini. Padahal Fir'aun itu adalah mengaku menjadi Tuhan. Tapi Nabi Musa kalimat yang pertama adalah aku adalah utusan mir rabbil alamin, dari Tuhan semesta alam. Itu sekaligus mengingatkan bahwa awakmu kudu Tuhan Fir'aun, gitu loh. Itu kalimatnya seperti itu. Karena Fir'aun itu tidak hanya sebagai seorang raja, tapi mengaku menjadi Tuhan. Itu. Oke. Nah, kalimat berikutnya, hakikun, senyatanya, sebenarnya, seharusnya, ala alla aqula ala Allahi illal haqq. Seharusnya Nabi Musa tidak sekali-kali mengatakan atas Allah illa bil haq, kecuali dengan kebenaran, bahwa apa yang disampaikan Musa itu pasti dari Allah dan itu pasti benar. Qad ji'tukum, aku datang kepada kamu sekalian, ya ini mendakwai Fir'aun, aku datang kepada kamu sekalian bibayinatin, dengan membawa bukti-bukti kebenaran, yaitu mukjizat, mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Loh, ini disampaikan kepada Fir'aun, mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Itu menunjukkan bahwa Fir'aun bukan Tuhan. Ya, aku ini dibawahi oleh Tuhanmu sebagai bentuk, sebagai bukti kerasulanku, bibayinatin, dengan bukti-bukti penjelasan, yaitu mukjizat, mir rabbikum, dari Tuhan kamu. Itu maksudnya ya Rabbil Alamin tadi. Bukan Tuhan awakmu, itu maksudnya. Tapi mir rabbil alamin tadi, mir rabbikum, dari Tuhan kamu sekalian. Oleh karena itu, fa'arsil, maka lepaskanlah ma'iyya, bersama aku, Bani Israel. Jadi Nabi Musa pertama kali mendeklarasikan, menyampaikan yang sebenarnya, bahwa aku ini adalah utusan Rasul, utusan Tuhan semesta alam. Dan aku ini tidak hanya mengaku sebagai Rasul, aku diberi bukti oleh Allah untuk menunjukkan kerasulanku. Yang berikutnya adalah, oleh karena itu lepaskanlah Bani Israel bersama-sama aku, agar aku bisa mendidiknya, mengajak menyembah kepada Allah. Nabi Musa itu lahir di Mesir. Lahir di Mesir sekitar abad 13 sebelum Masehi. Ya, tidak ada yang tahu, makanya para mufasir itu sekitar abad 13 sebelum Masehi. Ya. Maka Nabi Musa itu darahnya keturunan dari Bani Israel. Lah Bani Israel kok bisa di situ, kenapa? Bani Israel itu pasti negara aslinya adalah Palestina. Lah kenapa Bani Israel kok berada di Mesir? Karena Nabi Yakub itu ketika Nabi Yusuf menjabat sebagai perdana menteri di Mesir, ya, dan setelah itu rajanya meninggal, Nabi Yusuf juga menggantikan menjadi raja. Kan Nabi Yusuf itu kan dibuat loh Pak, kan begitu kan ceritanya itu, pokoknya direkodoyo dulur-dulur lah, dimasukkan sumur kan begitu kan, karena kecintaan Yakub kepada Nabi Yusuf ini luar biasa, sehingga
saudara-saudaranya itu cemburu, wis iki pokoknya Yusuf harus dihilangkan di hadapan bapak kita ini biar gak terlalu mencintai Yusuf. Akhirnya kan dimasukkan sumur. Nah, kemudian kan ya singkat ceritanya kan lalu ada para pengembala binatang ternaknya itu kan mengambil air di sumur itu ya. Kemudian ketika timba itu dimasukkan ke dalam, ditarik ke atas, ternyata oleh bocah yang luar biasa gantengnya kan begitu kan. Lalu dijual kan gitu kan, dijual sebagai budak. Nah, dijual lalu dibeli raja apa itu Al-Aziz itu yang waktu itu menjadi raja di Mesir. Itu kan singkat ceritanya begitulah pokoknya. Nah, kalau cerita detailnya Nabi Yusuf ya nanti di surat Yusuf, Pak. Surat Yusuf itu menceritakan mulai masa kecilnya Nabi Yusuf sampai masa remajanya, sampai menjadi apa itu budak, sampai terus digoda Siti Zulaikha. Seperti itu ya nanti ya itu. Ini saya ceritakan yang singkat aja biar nyambung ke Nabi Musa tadi. Nah, oleh karena itu Nabi Yusuf sudah berpisah dengan bapaknya sekian lama tahunnya kan begitu. Kemudian negara Mesir waktu itu mengalami paceklik. Satu-satunya orang yang bisa menanggulangi masa paceklik itu ya Nabi Yusuf itu dengan mimpinya itu kan begitu ya. Di penjara waktu itu gara-gara ya Siti Zulaikha itu ya, gara-gara itu ya bagaimanapun walaupun Nabi Yusuf itu jelas-jelas benar, tapi kan raja kan malu dengan rakyatnya kalau diviralkan bahwa cara saiki kan gitu, bahwa istrinya itu selingkuh dengan pembantu, itu kan dia menurunkan martabat. Oleh karena itu penjara kan. Setelah di penjara terus Nabi Yusuf itu kan diberikan kelebihan oleh Allah, bisa menakwilkan mimpi kan begitu. Suatu saat raja itu mimpi ono sapi pitu kuru-kuru kok mangan sapi pitu lembu-lembu. Iki apa maksudnya? Ya gitu kan. Akhirnya terus tanya, wah, akhirnya berita di penjara itu ada orang yang pandai, punya kelebihan untuk menakwilkan mimpi. Siapa namanya? Yusuf. Terus panggilan Yus. Harus seperti itu kan. Disampaikan oleh Nabi Yusuf bahwa negara ini akan mengalami 7 tahun ke depan masa paceklik. Rakyat akan kelaparan. Gitu. Lalu terus rajanya takut, bagaimana cara menanggulannya? Saya bisa mengatasi. Langsung dadekno Perdana Menteri. Gitu ya. Nah, dalam perjalanan waktu kemudian Nabi Yusuf sudah dipercaya menjadi orang di kerajaan. Lalu singkat cerita banyak daerah di negara sekitar situ yang minta makanan pokok ke istana raja. Maka saudara-saudara Yusuf yang dulu Jegoro Sumur itu datang ke situ untuk minta santunan karena rasa paceklik yang dialami, ya kan begitu. Jadi paceklik tapi kerajaan itu bisa memberikan rakyatnya, menyuplai terus sekian tiap hari itu suplai makanan itu diberikan. Nah, setelah itu Nabi Yusuf sudah tahu bahwa itu saudara-saudaranya dulu yang pernah Jegoro Sumur. Ya, cara awak dhewe kan langsung dipenjara. Kan begitu. Tapi Nabi Yusuf pinter, Pak. Gini, tanya, kamu masih punya saudara? Masih di rumah, gak diajak. Siapa namanya? Bunyamin. Lah Bunyamin itu kan dulurnya Nabi Yusuf. Aku tidak akan memberikan suatu makanan kepadamu sehingga kamu mengajak adikmu dulu ke sini. Wah, akhirnya adiknya diajak bisa. Maka di situ ketemulah. Terus singkat cerita Nabi Yusuf itu dipertemukan lagi oleh
oleh Allah dengan ayahnya Nabi Yakub yang waktu itu sudah buta mata, Pak. Ya. Lalu Nabi Yakub diboyong oleh Nabi Yusuf ke negara Mesir, beranak pinak di situ sak keluargae kabeh. Nah, apa itu disitulah sehingga cikal bakal Bani Israel itu kan dari keturunan Nabi Yakub ini tadi. Maka sebagian Bani Israel itu ada yang di Palestina, ya sebagian juga ada yang di Mesir. Itu singkat ceritanya. Maka karena Nabi Musa ini termasuk keturunan dari Bani Israel, maka Nabi Musa ditugasi oleh Allah dua. Satu, mendakwai Fir'aun. Yang kedua, melepaskan Bani Israel dari cengkeraman Raja Fir'aun. Makanya Nabi Musa, fa'arsil ma'iya Bani Israel, lepaskan Bani Israel bersama aku. Kan begitu kan. Nah, qala berkata, iki Fir'aun, Pak. Fir'aun ini qala berkata Fir'aun, in kunta, kalau kamu jika datang ke sini biayatin, membawa bukti-bukti ayat dari Tuhanmu, maksudnya mukjizat. Ya, karena tadi sudah ngomong bahwa aku ini Rasulullah dan aku ini diberi bukti-bukti oleh Allah ini, bibayinatin, dengan bukti-bukti min rabbikum. Kalau kamu datang ke sini dan menyampaikan kepadaku, menyatakan bahwa kamu utusan dari Tuhan semesta alam dan kamu diberikan bukti-bukti atas kenabianmu, kerasulanmu, fakti biha. Coba datangkan bukti yang kamu maksud itu. Fakti biha. Tekak nois. In kunta minas shodiqin. Kalau kamu termasuk orang-orang yang benar. Buktekno omonganmu. Endi bukti kenabianmu? Nah, karena Fir'aun itu tanya tentang bukti, maka fa'alqa, lalu Nabi Musa melemparkan asahu, tongkatnya. Faidahiyah, maka tiba-tiba tongkat itu thubanun, berubah menjadi seekor ular mubinun, yang nyata. Tiba-tiba tongkat tadi itu menjadi ular yang besar, nyata terlihat oleh Fir'aun. Maka Fir'aun dengan para pengikutnya di kerajaan itu juga terbelalak. Melihat tongkat yang dilempar kok langsung jadi ular, langsung kaget-kaget seperti ini. Nah, yang kedua, wanaza'a, dan menarik Musa yadahu, tangannya, menarik dari lubang hulu lehernya baju ini, dari ketiaknya, Pak. Di dalam kitab itu disebut begitu. Faidahiyah, tiba-tiba tangan yang ditarik dari dalam bajunya itu baydun, bersinar putih, lin nadhirin, bagi orang-orang yang melihat. Mukjizat yang kedua. Jadi selain tongkat yang dilempar menjadi ular, yang kedua, tangan Nabi Musa ini, Pak, bisa menjadi seperti lampu itu loh, Pak. Ya, wanaza'a yadahu, narik. Jadi prakteknya gini, Pak. Kira-kira dilebokno gini, Pak. Dilebokno gini, ditarik gini kan bersinar seperti lampu. Itu tangannya Nabi Musa. Jadi disengkel itu ndok gone ketiyake itu ditarik bisa berkilau seperti ini. Coba jenengan praktekno. Kira-kira bersinar apa enggak? Gak bersinar, malah berbau, bau ketiak. Kan begitu, Pak. Nah, jadi itu mukjizat yang kedua, Pak. Jadi tongkat menjadi ular yang besar, kemudian tangan ditarik dari dalam bajunya baydun, apa itu, berkilau, putih berkilau, lin nadirin, bagi orang-orang yang memandangnya. Dua mukjizat dihadapkan, dipraktekkan di hadapan Fir'aun dan bala tentaranya. Ya apa komentare? Qala, berkata al-mala'u, para pembesar, min qaumi Fir'aun, dari kaumnya Fir'aun. Para orang-orang besar Fir'aun, wis pokoknya perdana menteri ini dan lain sebagainya,
ngomong ini, inna hadzal sahirun alim. Oh, iku dudu mukjizat iku tukang sihir Musa iku. Aja percaya gitu. Ya. Enggak percaya. Apa iku? Inna hadza sesungguhnya ini la sahirun. Sungguh orang ahli sihir alim yang pandai. Bukan mukjizat itu. Gitu. Yuridu dia ingin ayyukhrijakum untuk mengeluarkan kalian min ardikum dari negara kalian ini. Famadza ta'murun? Maka bagaimana pendapat kalian? Apa yang kalian perintahkan pada kami? Itu. Jadi ini pembesar-pembesar Fir'aun itu menyampaikan kepada Fir'aun itu bukan mukjizat, itu tukang sihir. Dengan sihirnya itu dia kepingin mengusir kita dari negeri Mesir ini. Gitu loh, Pak. Terus famadza ta'murun? Fir'aun ngomong, lalu bagaimana pendapat kalian? Ayo segera kita putuskan ini. Bahaya ini orang ini. Kalau enggak segera kita putuskan ini. Ya kan begitu. Qalu mereka berkata, arjih, usirlah. Wa akhahu dan saudaranya. Oh, tahan, bukan usir, Pak. Kalau mereka berkata arjih, tahanlah. Wa akhahu dan saudaranya, wa arsil dan perintahkan fil madaini di kota ini khasyirin. Artinya begini, Pak. Perintahkan orang-orang untuk mengumpulkan ahli-ahli sihir di negeri ini yang hebat-hebat untuk mengalahkan sihirnya Musa itu. Nah gitu, Pak. Kumpulkan semua. Nah, maka ngomong ya'tuka bikulli sahirin alim. Oke Fir'aun, sebentar lagi akan datang berbagai tukang sihir yang hebat-hebat untuk menandingi sihirnya Nabi Musa. Oke. Wis diceluk kabeh para tukang sihir yang hebat di negeri situ, sak ngagel golek kabeh. Tukang-tukang sihir sing hebat celuk kabeh itu kan. Wajah dan datanglah as-saharatu para tukang sihir Fir'auna, para tukang sihir ke Fir'aun menghadap semuanya. Para tukang sihir yang didatangkan menghadap kepada Fir'aun. Qalu, tukang sihir berkata, innalana la ajron in kunna nahnul ghalibin. Wahai Fir'aun, apakah kami akan mendapatkan upah jikalau kami dapat mengalahkan Nabi Musa, jika mengalahkan sihirnya Musa? Berapa gaji yang akan kami terima? Oh gitu, Pak. Untuk kasih sihir ya materialis, Pak. Ya ini kepengen oleh duit kan, begitu kan? Oke. Apakah kami akan dapat upah jikalau kami dapat mengalahkan sihirnya Musa? Qala Fir'aun jawab, "Na'am, ya. Wa innakum laminal muqarrabin." Bahkan tidak hanya upah yang aku berikan, kamu akan aku angkat menjadi orang-orang terdekat kami. Minal muqarrabin itu orang-orang terdekat. Kamu akan aku jadikan pejabat-pejabat di kerajaan ini. Wah, tambah semangat, Pak. Oleh hadiah loro. Ya duit, ya jabatan. Seneng kan? Nah, kan gitu kan? Kontrak politiknya jelas ini. Kalau menang, kontrak politiknya kan jelas ya. Satu mendapat uang, yang kedua dia dapat jabatan. Nah gitu loh, Pak. Iya kan? Nah, para tim sukses itu kan ada kontrak politik, Pak. Ya kontrak politiknya seberapa? Gak tahu. Bukan kampanye loh. Ya cuma ini saja untuk mengilustrasikan ini. Oke, sepakat, perjanjian sudah. Oke, qalu. Tukang sihir berkata, "Ya Musa, wahai Musa, imma antulqiya wa imma an nakuna nahnul mulkin." Kamikah yang lebih dulu? Kamikah yang lebih dulu melempar tongkat-tongkat kami atau kamu? Nabi Musa iwa imma anna nakuna nahnul mulkin.
Imma antulkiya, ya Musa, apakah engkau yang melempar lebih dulu? Wa imma annakuna nahnu mungkin, ataukah kami? Qala alqu. Nah, Nabi Musa menjawab, alqu, kalian dulu aja, silakan. Mempersilakan. Alqu. Falamma alqau, maka tatkala para tukang sihir Firaun itu melemparkan tampar-tamparnya, tali-talinya, ya ada yang bawa tampar, ada yang bawa tali, ada yang bawa tongkat. Saharu ayunan nas, mereka mensihir pandangan manusia. Sebenarnya itu bukan ular sebenarnya, Pak. Tali-tali yang dibawa oleh tukang sihir dan tongkat itu, hanya dia itu mensihir pandangan manusia itu seakan-akan itu kayak ular. Beda karo tongkatnya Nabi Musa, betul-betul jadi ular. Itu bedanya. Saharu ayunan nas, mereka mensihir penglihatan manusia. Wastarhabuhum, dan mereka membuat takut orang-orang yang hadir di situ. Ini pertunjukan yang luar biasa, Pak. Orang-orang sak kampung didatangkan semua. Pertandingan ini disaksikan tidak hanya bala tentara Firaun, seluruh penduduk di situ didatangkan. Waja'u, dan mereka datang bisihrin azim, dengan sihir yang hebat. Nah, di situ Nabi Musa itu di dalam tafsir dikatakan, Nabi Musa itu ada perasaan takut. Nabi Musa itu ada perasaan takut. Ya secara manusiawi takut lah, Pak. Wong tukang sihir sak mono kae, dek iki janan. Kan begitu kan? Secara rasional aja kan tukang sihir yang didatangkan segitu banyak itu hebat-hebat. Aku ijen. Secara akal kalah, kan begitu kan? Maka ada rasa takut. Lalu Allah mengatakan, wa auhayna, kami wahyukan ila Musa, kepada Musa, an alqi asoka, hai Musa, sekarang giliranmu, lemparkan tongkatmu. Perintah dari Allah, lemparkan tongkatmu. Fa idza hiya, maka tiba-tiba talqafu ma yafikun, tiba-tiba berubah menjadi seekor ular yang paling besar daripada ular-ular tukang sihir yang melata kecil-kecil itu. Kemudian tongkatnya Nabi Musa yang menjadi ular tadi itu, ular-ular yang kecil tukang sihir itu dipangan kabeh, Pak. Talqaf itu gemplok, dilalap semua ini, habis ma yafikun, apa yang mereka buat-buat itu dilalap kabeh, entek. Ya, entek kabeh, Pak. Maka fawaqa'a, maka jadilah al-haqqu, nyatalah al-haqqu, kebenaran. Di sing sihir, di sing mukjizat. Wa batola, dan sirnalah maka nu ya'malun, apa yang mereka kerjakan. Ternyata para jamaah sekalian, memang Allah betul-betul menunjukkan kekuasaan. Fagulibu, lalu mereka dikalahkan. Wong sak mono kae cuma dikalahkan oleh Nabi Musa. Fagulibu, maka mereka dikalahkan hunalika, di situ, di tempat itu. Wong kolabu, dan mereka menjadi atau berbalik sogirin, menjadi orang-orang yang hina, yang kecil, remeh. Terus ini yang lebih hebat lagi, faulkiya, maka para tukang faulkiya, maka menjatuhkan dirinya as-saharatu, tukang-tukang sihir, sajidin, menjadi orang-orang yang sujud, sadar. Ya. Setelah itu terus para tukang sihir itu malah menjatuhkan dirinya sajidin, orang-orang yang sujud. Ini yang luar biasa, ya. Ini kalau difilmkan gitu kan hebat, Pak. Bisa seperti ini. Ya sudah ada, cuman belum memasyarakat. Nah, terus setelah mereka sujud, qalu, mereka berkata, amanna birabbil alamin,
kami beriman kepada Tuhan semesta alam. Siapa itu? Rabbi Musa wa Harun, yaitu Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Nabi Harun. Berarti para tukang sihir menjadi beriman. Betapa malunya Firaun dan para punggawa kerajaan. Gak ndulone wis ditekak to wong sak kampung, datangkan para tukang sihir, wis kalah, tambah tukang sihir beriman. Habis kan reputasinya, kedudukannya, jabatannya. Ini betul-betul ayat Allah yang luar biasa. Itu kan sama dengan menghina sehina-hinanya. Kalau kemarin-kemarin Fir'aun ngomong, ana rabbukumul a'la, aku gak terima rojo, aku ini Tuhanmu yang maha tinggi. Lho endi saiki? Kan begitu kan? Nah, seperti itu. Malah apa itu? Wa ulqiyas saharatus sajidin, dia menjatuhkan dirinya para tukang sihir sajidin, orang-orang yang sujud, dan bahkan mereka mengatakan amanna bi rabbil alamin, kami beriman kepada Tuhan semesta alam, yaitu Rabbi Musa wa Harun, yaitu Tuhannya Musa dan Harun. Nah, terus qala, berkata Fir'aun, amantum bihi qabla an adana lakum. Kalimatnya kalimat pertanyaan. Loh, apakah kamu beriman kepada Tuhan Musa dan Harun sebelum aku memberikan izin kepadamu? Itu. Inna hadza lamakrun makartumu fil madinati. Ini sungguh perbuatan makar yang kalian lakukan di negeri ini. Gak bisa ditoleransi ini. Litukhrijuhu minha, supaya kalian dikeluarkan minha, darinya ahlaha, penduduknya. Fasaufa ta'lamun, maka kamu akan tahu akibatnya kalau kamu beriman kepada Tuhan Musa dan Harun dan Tuhan Nabi Harun. Kamu akan tahu akibatnya. Akhirnya Fir'aun ini menginstruksikan kepada seluruh bala tentaranya untuk melakukan ini, Pak. La uqati anna, sungguh aku akan memotong aidiakum, tangan-tangan kalian, ya para tukang sihir yang beriman mau, wa arjulakum, dan kaki-kaki kalian min khilafin, dengan cara bersilang. Jadi awas, awakmu ini tetap beriman kepada Tuhan Musa dan Harun, akan aku hukum, akan aku siksa. Apa itu? Tak potong tanganmu dan kakimu secara bersilang. Dipotong tangan kanane karo kaki kirinya, bersilang. Kalau tangan kirinya dipotong berarti kaki yang kanan. Min khilafin, salah bersilang. Tsumma la usallibanakum, setelah itu kalian tak salib. Usallibanakum ajmain, semuanya. Tapi diancam begitu itu para tukang sihir gak wedi, Pak. Jadi begitulah Allah itu kalau sudah memberikan hidayah kepada seseorang, gak wedi, Pak. Qalu, mereka berkata, inna, sesungguhnya kami ila rabbina, kepada Tuhan kami, munqalibun, orang-orang yang kembali. Kami betul-betul akan kembali kepada Tuhan kami yang sesungguhnya, yaitu Tuhan Allah, Tuhan Rabbul Alamin. Wa ma tangkimu minna, dan tidaklah kalian akan bisa menghalangi kami, illa an amanna, melainkan kami akan tetap beriman, kata para tukang sihir, bi ayati rabbina, dengan ayat-ayat Tuhan kami, lamma ja'atna, tatkala datang kepada kami, dengan berdoa, Rabbana, ya Tuhan kami, afrig, surahkanlah,
alaina atas kami sabrun kesabaran untuk menghadapi Fir'aun ini. Wa tawaffana dan wafatkanlah kami muslimin, yaitu orang-orang yang berserah diri. Ini yang pernyataan dari para tukang sihir yang dia menyatakan imannya setelah kalah dengan Nabi Musa. Dan itu pertama kali dakwanya Nabi Musa kepada Fir'aun. Dan sasarannya Nabi Musa ini tidak hanya Fir'aun, Pak. Setelah Fir'aun dapat dikalahkan, yang kedua, Nabi Musa ini akan mendakwai kaumnya sendiri, yaitu Bani Israel. Gitu, Pak. Akan mendakwai sekaumnya sendiri, yaitu Bani Israel. Dan yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran itu, ya 25 Nabi dan Rasul itu semuanya disebutkan dalam Al-Quran. Tapi yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran adalah perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Muhammad. Perjalanan kaumnya Nabi Musa dengan kaumnya Nabi Muhammad. Kenapa? Dua nabi itu yang paling banyak disebutkan oleh Allah. Di dalam tafsir itu Nabi Musa itu disebutkan di dalam Al-Quran itu 136 kali Allah menyebutkan Nabi Musa itu 136 kali. Di berbagai surat ada, di Al-Baqarah ada, surat Al-Maidah juga ada tentang Nabi Musa. Terus ini surat Al-A'raf, terus di surat Al-Hijr juga ada, terus di surat Toha juga ada, di surat Al-Qasas juga ada. Di berbagai surat hampir perjalanan Nabi Musa dengan Bani Israel itu selalu disebutkan oleh Allah. Kenapa dua nabi ini? Karena nabi yang umatnya paling banyak. Ya. Umatnya yang paling banyak itu Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Gitu. Ya, Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Ya. Jadi di dalam Al-Quran itu hampir di berbagai surat perjalanan Nabi Musa dan kaumnya itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Nabi Musa dengan Fir'aun waktunya hanya sebentar, Pak. Kan setelah itu setelah pertunjukan ini kan begitu ya. Setelah pertunjukan ini terus Fir'aun kan sudah kehabisan langkah ya. Wis ngundang tukang sihir, malah kalah, malah beriman. Ini sudah habis kan. Akhirnya ngancam iki mau kate dihukum, dipotong tangan dan kakinya disilang, setelah itu disalib dan lain sebagainya. Setelah itu ya akhirnya Nabi Musa ya, karena setelah kekalahan itu akhirnya Nabi Musa dan Bani Israel sebelum Fir'aun ini menangkap dan menghukum para tukang sihir juga, maka Nabi Musa dan Bani Israel dan para tukang sihir yang sudah beriman tadi itu meninggalkan kota Mesir. Dan begitu kan? Meninggalkan kota Mesir, menyeberangi Laut Merah itu ya, mau ke Palestina. Nah, kemudian setelah itu kan Fir'aun kan menyusuri, mengikuti, mengejar di belakang kan. Ketika di hadapannya ada laut, lalu Nabi Musa disuruh memukulkan tongkatnya ke laut, maka terbelahlah laut menjadi dua. Lalu lewatlah Nabi Musa, dan setelah itu, setelah nyampe di pantai yang sebelah sana, Fir'aun dan bala tentaranya kejar, ya, mau ditangkap, mau dibunuh, mau disiksa, kok malah keluar. Akhirnya kan laut dikembalikan lagi oleh Allah ketika Fir'aun dan para tentaranya di tengah-tengah. Setelah itu kan sudah habis riwayat
Fir'aun dan bala tentaranya kan sudah habis. Setelah itu baru sejarah Nabi Musa dengan Bani Israel. Panjang ini Pak perjalanannya. Bani Israel dengan Nabi Musa itu lama sekali. Nah itu yang paling banyak dikisahkan. Kalau Fir'aun itu hanya sebentar. Hanya sebentar. Maka yang paling banyak disebutkan perjalanan umat di dalam Al-Quran itu ya umatnya Nabi Musa sama umatnya Nabi Muhammad. Karena dari dua nabi itu di antara para nabi yang umatnya paling besar. Gitu. Umatnya paling besar itu seperti itu. Nah, Nabi Musa itu ya berjasa kepada kita ini Pak. Yang artinya punya kesamaan dalam berdakwah Nabi Musa itu dengan Nabi Muhammad itu. Makanya ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu kan ketemu para nabi kan di langit pertama, kedua, ketiga sampai ke-6 itu ketemu para nabi. Maka di situ termasuk ketemu Nabi Musa. Lalu ditakoki oleh Nabi Musa, apa Muhammad yang diwajibkan Tuhanmu kepada kamu dan umatmu? Ya sholat Musa berapa? 50 waktu. Wah, gak kuat umatmu. Nabi Musa seakan-akan ngonyek ya. Umatku ini gak umatku apa-apa gede-gede gak kuat, umatmu malah gak kuat. Balik meneh. Mari terus balik meneh terus dikurangi 5 kan. Itu dalam kitab-kitab kisah Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad itu bolak-balik itu sampai ping 9 Pak. Lah kan dikurangi 5. Berarti kan sek pentang 55. Ketemu Nabi Musa dikon balik mana? Balik mana Muhammad gak ro kuat Ustaz. Mari ngono kan dikurangi 5 menit. Nah 5 ping 9 piro? Kan begitu kan? Kan 45. Ping 9 kan? Lho ngono sik kon balik mana kon Nabi Musa. Balik mana wae. Lah iki nek balik mana lah. Lah malah dikurangi 5 mana lah. Gak ana perintah salat itu. Lho lalu terus gunane apa Isra Mi'raj iki? Wong Allah nimbali Nabi Muhammad itu dikai perintah salat. Termasuk itu. Ya, jadi Nabi Musa itu ya berjasa bagi kita, Pak. Ya coba gak ketemu Nabi Musa lah, saya ketemu waktu temen ya. Ya, untung ketemu Nabi Musa kon balik. Ya, Nabi Muhammad itu kan nabi yang gak pernah protes pada Allah, Pak. Gak wani. Nabi Muhammad itu karena terkenal akhlaknya itu jadi dikai 50 waktu nggih Gusti wis ngono tok. Wis gitu tok Nabi Muhammad itu. Beda karo Nabi Musa, Pak. Ya sini tambahan cerita saja. Nabi Musa itu nabi yang paling sering minta Allah. Suatu hari Nabi Musa itu minta, "Ya Allah Gusti, saya ingin melihat Engkau dengan jelas." Lho awakmu gak percaya Musa nek aku itu. Mboten percaya, cuma kula kepengin. Ya segini ae Musa, nek awakmu palingkan pandanganmu ke bukit sana. Kalau itu masih berada di bukit sana, berarti kamu mampu melihat aku di sana. Begitu Nabi Musa melihat ke bukit sebelah sana, ada cahaya yang Nabi Musa enggak kuat untuk menahan itu. Akhirnya terus gunung sendiri jatuh berantakan, fasoiko Musa. Lalu Nabi Musa sendiri tersungkur, pingsan, gak kuat melihat Allah berupa cahaya. Nah, ketika Nabi Musa sembuh dari pingsannya, Nabi Musa minta ampun. Jadi begitu. Nabi Ibrahim juga pernah. Barangkali ada yang tanyakan Pak dari kisah ini. Oke Pak, moga Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Negeri Israel. Negeri Israel itu disebut Israel karena Nabi itu namanya Israel. Sekarang umat Nabi Musa dia bangsa Israel. Ya. Mereka kan jauh sebelum
Nabi Yakub. Tapi sudah dibuat dalam kitab ini. Gimana Pak? Oke. Iya. Kula nggih mboten patek jelas pertanyaan. Cuman gini, memang Bani Israel itu Pak, cikal bakalnya dari keturunannya Nabi Yakub tadi. Jadi Nabi Yakub itu kan punya 12 anak. Kan gitu nggih. 12 anak yang menjadi nabi 2. Yang menjadi nabi plus rasul 1 Nabi Yusuf, yang menjadi nabi 1 Bunyamin. Nah, dari 12 itu berkembang. Nah, itulah dari keturunan mereka itu kemudian disebut Bani Israel. Israel sendiri itu nama dari Nabi Yakub, nama lain dari Nabi Yakub. Gitu Pak. Jadi Israel itu artinya Abdullah, hamba Allah. Itu cuma bahasa Ibrani. Jadi Israel sendiri itu nama dari Nabi Yakub. Nah, gitu nggih. Nah, termasuk Nabi Musa ini masih keturunan dari Bani Israel. Ya, masih keturunan dari anak turunan Nabi Yakub tadi. Makanya sama Allah ditugasi, setelah kamu mendakwai Fir'aun, lepaskanlah, ambillah Bani Israel dari cengkeraman Fir'aun, lalu dakwailah mereka. Kan begitu ya. Arsil ma'ana Bani Israel. Ngoten bae. Jadi seperti itu. Nah, apa orang Israel di Palestina, Israel yang ini? Ya tidak tahu Pak. Sebelum ada Israel di Palestina, Al-Quran sudah menyebut Bani Israel. Jadi maksudnya Bani Israel di Al-Quran itu bukan Bani Israel yang Zionis di Palestina itu, tidak. Bani Israel di Al-Quran itu ya anak keturunan dari Nabi Yakub. Gitu loh guys. Jadi itu. Ya karena mungkin dihitung-hitung, wah berarti kami ini keturunan dari Israel, Bani Israel. Ya kita namakan aja, kita ini orang Israel begitu. Ya mungkin begitulah melihat sejarahnya seperti itu. Ya jadi seperti itu guys. Ini yang bisa kita ambil adalah jadi Allah mengutus para nabi dan rasul itu tidak hanya diutus begitu saja, tapi dibekali dengan kebenaran mukjizat yang dibawa oleh para nabi sebagai bukti kemukjizatan. Itu nanti kita lanjutkan lagi karena ini juga masih kisahnya Nabi Musa terus ini. Nah, ya, banyak kisahnya Nabi Musa itu. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa untuk majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.